Hai, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pagi ini dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Terima kasih yang udah subscribe channel YouTube Farm TV 69 dan juga yang udah like dan share video-video dari channel Farm TV 69. Yang belum subscribe dulu, like and share, dan juga saya ingetin nonton videonya sampai akhir, karena kalau nggak sampai akhir nggak akan ngerti apa yang akan dibahas di soal-soalnya gitu maksudnya. Jadi sebelum memulai, saya juga tidak jenuh-jenuhnya untuk mengingatkan kita semua untuk menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Jadi sebelum memulai videonya kali ini dan di hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal apa aja yang kita akan bahas kali ini, yaitu masih sama di mata pelajaran fisika, soal-soal dan pembahasan tekanan bagian yang keempat. Apa aja soal-soalnya, kita lihat dulu daftar isinya. Seperti ini. Mohon maaf, ini udah keluar duluan gambarnya. Untuk mengukur tekanan uap bertekanan tinggi seperti ini. Dan ini soal yang keduanya seperti ini. Dan soal yang ketiga. Langsung aja kita bahas soal-soal yang di daftar isi ini. Nonton terus sampai akhir, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip gak akan ngerti akan apa yang akan dibahas di video kali ini. Yuk, nomor yang pertama. Untuk mengukur uap bertekanan tinggi, seperti misalnya tekanan dalam ketel uap, digunakan alat yang bernama, nah ini alatnya apa nih untuk mengukur uap bertekanan tinggi? Pembahasannya, jadi alat yang dipakai adalah manometer logam. Nah ini saya mau ngasih tahu ya beberapa alat yang untuk mengukur, yaitu seperti barometer dipergunakan untuk mengukur tekanan udara, hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis. Manometer raksa dipergunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup bila tekanannya sekitar 1 atmosfer. Jadi ini beberapa alat-alat, banyak lagi alat-alat yang dipakai dalam pengukuran fisika ataupun yang lainnya, kepentingan lainnya. Jadi ini hanya contoh-contoh aja beberapa alat-alat yang dipakai untuk mengukur sesuai dengan kebutuhannya. Langsung saat soal yang kedua. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Bejana tersebut berisi penuh dengan zat cair. Jika titik A, B, C, dan D berlubang, maka zat cair yang menyembur terjauh di titik. Nah, pembahasan seperti ini nih. Ini gambarnya ada seperti ini. Saya ilustrasikan. Tadi udah dibuka juga di daftar isi ya. Jadi titik A yang tertinggi, B di bawahnya, C di bawahnya, dan D di bawahnya yang paling terbawah. Jadi pertanyaannya adalah, apabila A, B, C, dan D berlubang, maka zat cair yang menyembur terjauh di titik mana? Jadi kita bisa lihat nih, kita ilustrasikan seperti ini. Ini A, ini kalau dibolongin A itu cuma sampai sini, B sampai sini, C sampai sini, dan D sampai sini. Jadi kesimpulannya adalah karena titik D mempunyai kedalaman yang terdalam, sehingga titik D mempunyai tekanan hidrostatis yang paling besar. Makanya itu, hal tersebut menyebabkan titik D akan menyemburkan zat cairnya itu yang terjauh. Jadi ini udah saya bahas juga di video saya yang kemarin, yang tekanan bagian yang ketiga mengenai hal ini ya, dan juga bagaimana cara menghitung hidrostatis. Jadi nonton aja video-video saya yang terdahulu. Ya, kita langsung aja ngebahas soal soal yang ketiga. Jadi sebuah kotak yang luas alasnya 2 meter persegi dengan tinggi 2 meter dan diisi penuh air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Apabila percepatan gravitasi yang terjadi adalah 10 kg per meter persegi, maka tekanan hidrostatisnya adalah. Nah, kita ketahui sebuah kotak dengan luas alasnya 2 meter yaitu A dan tingginya 2 meter yaitu H dan diisi dengan air yang massa jenisnya 1000. Nah, ini massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya G 10 kg per meter persegi. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya berapa, yaitu P.
Nah, dijawab. Pertama, kita harus cari dulu nih volume air terlebih dahulu. Jadi, volume itu adalah alas kali tinggi. Jadi seperti ini. Jadi V yaitu 2 meter persegi kali 2 meter. Jadi volumenya adalah 4 meter kubik. Terus setelah itu, kita masukin aja ke persamaan tekanan hidrostatis seperti ini. Jadi P sama dengan rho kali G kali P. Jadi P-nya sama dengan, kita masukin aja 3000 kg per meter kubik dikalikan 10 kg per meter persegi dikalikan 4 meter kubik. Jadi P-nya adalah 40.000 Newton per meter persegi. Jadi tekanan hidrostatis yang terjadi adalah 40.000 Newton per meter persegi. Jadi emang harus hafal rumus juga ya fisika, dihafal-hafal juga dimengerti juga. Dia ini pertanyaannya apa dan juga yang diketahui dari soal itu apa. Jadi seperti ini kita harus mencari tekanan hidrostatis dengan rumus seperti ini. Ada suatu komponen yang harus kita cari dulu. Di sini adalah komponen V, yaitu volume dari air itu sendiri gitu. Jadi volume air kita bisa cari dengan alasnya dikalikan tingginya, kurang lebih seperti itu. Baru kita bisa cari tekanan hidrostatisnya berapa. Jadi nggak usah bingung. Jadi ini kalau mudahnya sih V-nya tinggal dimasukin aja. Jadi bisa langsung dapat kali jalan. Sampai sini dulu video membahas mengenai tekanan hidrostatis. Jadi untuk tekanan bagiannya keempat. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa kalau memang suka videonya like dan juga bisa share ke teman-teman atau di media sosial lainnya. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Farm TV 69. Terima kasih yang udah menonton. Quotes kali ini adalah jangan pernah menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Jadi kalau ada tugas sekolah langsung dikerjain, ada PR langsung dikerjain, dan sebagainya, harus disuruh orang tua langsung dikerjakan. Jadi jangan pernah menunda-nunda suatu pekerjaan. Baik, terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.